Bunda, kembali lagi bersama saya Tiara dari Klik Psikolog. Hari ini kita akan membahas lebih jauh mengenai berbagai karakteristik pada anak-anak autistik. Nah, sebelumnya mungkin kita mau kenal dulu sebenarnya autistik itu apa sih? Jadi autistik itu adalah gangguan perkembangan dan neurologis yang biasanya dimulai sejak masa kanak-kanak dan bisa berlangsung sepanjang hidup seseorang. Nah, gangguan autistik sendiri ini mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan seorang anak, mulai dari bagaimana caranya berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi, bahkan juga beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, autistik sendiri itu merupakan sebuah spektrum. Jadi, ada ragam simptom dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda dalam tiap-tiap individu. Ada dua ciri utama yang dimiliki oleh anak yang mengalami autistik. Yang pertama itu adalah kesulitan yang menetap dan mengganggu dalam hal komunikasi dan interaksi sosial dengan orang-orang lain di sekitarnya dalam berbagai konteks. Dan hal ini bisa berupa yang pertama kesulitan untuk menjalin dan mempertahankan komunikasi dua arah dengan orang lain. Lalu yang kedua, kesulitan yang dialami dalam hal memahami atau menggunakan bahasa-bahasa nonverbal ketika berkomunikasi dengan orang lain, misalnya minimnya kontak mata, kesulitan untuk membaca isyarat, bahasa tubuh, kesulitan untuk membaca ekspresi wajah. Lalu yang ketiga itu adalah kesulitan atau kurangnya minat ketertarikan untuk berinteraksi atau menjalin relasi sosial dengan orang lain, misalnya kurangnya ketertarikan untuk bermain dengan teman sebaya. Karakteristik kedua yang umum muncul pada anak-anak dengan autistik adalah adanya pola perilaku, ketertarikan atau aktivitas yang terbatas dan berulang. Beberapa contohnya misalnya yang pertama adanya gerakan tubuh yang tidak biasa. Contohnya anak mungkin mengepak-ngepakkan tangannya atau memukul-mukul badannya atau gerakan berputar-putar atau yang lain sebagainya. Lalu ada juga cara penggunaan objek atau cara bermain yang tidak biasa. Jadi ada pola bermain yang tidak seperti yang seharusnya. Misalnya anak seharusnya menyusun puzzle sesuai dengan bentuknya, menyambungkan gambar sesuai bentuknya, tapi mungkin potongan puzzle-nya malah disusun bertingkat atau malah diketok-ketokkan gitu. Jadi cara bermainnya tidak seperti yang seharusnya ya. Lalu yang ketiga, ada cara bicara yang tidak biasa. Mungkin anak mengeluarkan suara-suara tertentu yang tidak bermakna atau ada ekolalia. Ekolalia itu ketika anak meniru atau mengulangi, membeok apa yang kita katakan. Jadi ketika kita menanyakan suatu pertanyaan tertentu, dia malah mengulangi lagi apa yang kita tanyakan itu tadi. Lalu karakteristik lain yang juga muncul pada anak autistik adalah adanya kecenderungan untuk mempertahankan kesamaan atau anak sulit beradaptasi dengan adanya perubahan. Misalnya jadwal atau rutinitas sehari-harinya berubah, maka anak mungkin menjadi rewel atau protes. Atau ketika jalan menuju ke sekolahnya tidak melalui jalan yang seperti biasanya, anak mungkin akan memberikan respon marah atau menangis. Lalu contoh lainnya misalnya ketika aktivitas anak diubah atau ketika kita mengubah aktivitas yang sedang dilakukan anak. Misalnya anak menyusun mainan dengan cara tertentu lalu kita mengubahnya, maka anak mungkin akan menunjukkan respon marah. Karakteristik lainnya adalah adanya minat yang terbatas dan berlebihan kepada suatu objek, bagian dari objek atau topik-topik tertentu, yang mana hal ini membuat anak menjadi kurang tertarik untuk mengeksplor hal lain yang ada di sekitarnya. Misalnya ketika anak bermain mobil-mobilan, mungkin dia hanya fokus pada rodanya saja. Lalu ketika anak membicarakan mengenai apa yang dia sukai, mungkin dia akan terus-menerus mengulang topik yang sama. Misalnya topik terkait dengan dinosaurus atau topik terkait dengan planet-planet gitu. Jadi apa yang dia sampaikan selalu berkaitan dengan itu. Dan ketika kita mencoba untuk mengajak anak membicarakan hal lain, anak akan kembali lagi tetap kepada topik yang sama. Karakteristik terakhir yang biasa juga muncul pada anak-anak dengan autistik adalah adanya sensitivitas yang berlebih atau kurang terhadap input sensori atau adanya ketertarikan yang besar terhadap aspek sensori dari lingkungan sekitarnya. Misalnya anak mungkin suka mencium atau memegang-megang benda-benda yang ada di sekitarnya,
atau anak mungkin menunjukkan ketidaknyamanan yang berlebih ketika tangannya kotor, atau contoh lainnya misalnya ketika bermain mobil-mobilan anak hanya tertarik pada suara yang dikeluarkan atau lampu-lampu yang dikeluarkan oleh mainan-mainannya tersebut. Simptom-simptom yang tadi saya sebutkan biasanya sudah muncul di usia 2-3 tahun, bahkan beberapa karakteristik bisa tampil pada usia yang lebih awal. Nah, autistik sendiri itu biasanya bisa didiagnosa sejak anak berusia 18 bulan. Apabila ayah bunda melihat adanya ciri-ciri autistik pada diri Ananda, sebaiknya ayah bunda segera memeriksakan Ananda ke psikolog anak atau ke dokter tumbuh kembang. Treatment yang lebih dini akan mengarahkan kepada hasil yang lebih positif di kemudian hari, sehingga anak bisa beradaptasi dengan baik dan berfungsi dengan optimal di kehidupan sehari-harinya. Itu tadi penjelasan singkat mengenai gangguan spektrum autistik. Semoga bermanfaat untuk ayah bunda. Sampai bertemu di video selanjutnya.